source of my life, consolation of my heart. I implore you, Jesus, Lord, hear my prayer. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini hari Sabtu pertama di bulan Desember. Mari kita mengawali pesiaran iman kita bersama Santa Teresia Lisieux dengan terlebih dahulu kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Sabtu pertama di bulan Desember. Bersama seluruh gereja, kita merayakan Hari Sabtu Imam. Hari ini kita juga merenungkan, ketika kita berdoa, mendoakan para imam, ternyata ini selaras dan sejalan ketika Yesus mengutus para muridnya. Yesus mengutus muridnya untuk pergi mewartakan Injil. Yesus juga mengutus mereka untuk menyembuhkan, bahkan mengusir roh-roh jahat. Nah, Yesus menegaskan, panenan melimpah, tapi pekerjanya sedikit. Maka kita diminta untuk memohon agar Tuhan yang empunya panenan itu mengirimkan pekerja. Saudari dan saudara yang terkasih, di mana-mana cerita bahwa umat seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala itu senantiasa terulang, senantiasa ada di mana saja. Bukan hanya di daerah-daerah pedalaman, bahkan ketika kita berbicara ke daerah-daerah kota-kota yang besar dan maju, cerita itu selalu ada. Saudari dan saudara terkasih, ketika dahulu Yesus mengutus muridnya, apakah hanya waktu itu Yesus mengutus muridnya? Ataukah perutusan itu juga masih ada sampai sekarang? Ataukah kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus itu juga memiliki perutusan yang sama? Ataukah perutusan ini hanya milik para imam, ditujukan kepada para imam, para gembala, para pastor? Atau kita semua, Anda dan saya, Anda umat biasa, saya religius, kebetulan saya juga imam, ini memiliki perutusan yang sama dengan perutusan yang dimiliki oleh 12 murid pada waktu itu?
Nah, saudari dan saudara yang terkasih, menurut hemat saya, perutusan ini masih berlaku sampai sekarang dan tidak terbatas hanya perutusan para imam. Tapi semua pengikut Yesus itu mendapat perutusan yang sama. Injil hari ini menceritakan Yesus mengutus 12 murid. Tapi kalau kita melihat Injil yang lain, kita pasti tahu Yesus mengutus 70 muridnya. Lebih banyak lagi. Artinya tidak terbatas kepada 12 ini, tetapi juga kepada yang lainnya. Dan itu saya membaca juga kepada semua pengikutnya mendapat perutusan yang sama. Kalau kita diutus untuk menyembuhkan, apakah kita tidak melihat bahwa masyarakat kita sedang terluka? Mungkin keluarga kita sendiri sedang terluka. Dan kita diutus menjadi penyembuh di sana. Kita menjadi pribadi yang membawa kesembuhan, bukan memperparah luka. Atau kalau Yesus mengatakan membangkitkan orang mati, mungkin masyarakat kita mati imannya. Kita hadir di dalam kelompok, dalam masyarakat untuk sungguh-sungguh menghidupkan kembali. Lalu kita juga diminta mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Mungkin saja keluarga kita, masyarakat kita dipenuhi roh-roh jahat itu. Dan kita diutus ke sana untuk membawa roh Allah, roh kasih Allah, untuk menyingkirkan semua roh kegelapan, roh jahat itu. Para saudara, bagaimana dengan Santa Teresia Lisieux? Dia pada 9 Juni 1895 pada hari raya Tritunggal Maha Kudus, dia membuat suatu persembahan diri. Dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dia ingin mencintai Allah setulus-tulusnya. Di dalam pembukaan suratnya, jadi surat penyerahan dirinya itu, dia mengatakan begini: keinginanku yang terbesar adalah bisa mencapai Engkau, mencapai kemuliaanmu, tahap kemuliaanmu dengan sempurna. Aku hanya menginginkan Engkau dimuliakan, kerajaanmu dimuliakan. Nah, dan ini dikatakan Santa Teresa menggarisbawahi bahwa kekudusannya adalah bagaimana dia bisa ikut serta memuliakan, membesarkan kerajaan surga. Nah, di buku ini halaman 275, yaitu di bagian appendix. Sehingga Anda pun mungkin bisa belajar. Santa Teresia ingin ambil bagian, terlibat dalam karya perutusan. Kita kemarin lusa ketika merayakan Santo Fransiskus Xaverius sudah menyinggung bahwa Santa Teresia adalah misioner. Dia juga pelindung misi karena dalam hatinya, semangatnya, dia ingin bermisi. Dia ingin terlibat dalam karya Kristus, karya gereja. Dia mempersembahkan dirinya seutuhnya, mempersembahkan cintanya. Nah, ini yang bisa kita ikuti. Dan ini dasar mengapa tadi saya mengatakan bahwa perutusan Yesus itu juga berlaku sampai sekarang. Bukan hanya kepada para imam, tetapi juga kita semua pengikut Kristus, kita mendapat perutusan yang sama, ambil bagian dalam meluaskan dan memuliakan kerajaan Allah. Tentu dalam porsi kita masing-masing. Contoh-contohnya sudah saya berikan tadi. Sekarang saatnya kita memulai dalam karya yang nyata. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.